Shalom, Jemaat GKI Klase Solo yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengar sabda Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Allah terus memberkati dan memelihara kehidupan kami. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengar sabda-Mu, kami mohon pimpinan Roh Kudus agar membantu dan menolong kami agar kami dapat memahami firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga semua baik dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, orang kadang berhasil di dalam segala usahanya. Baik dalam pekerjaan, dia dari muda bisa meniti karir hingga akhirnya bisa pensiun. Bahkan dia menempati posisi yang cukup baik sebelum pensiun. Ada juga mereka yang berusaha berbisnis sehingga dia bisa membangun bisnisnya, perusahaannya dengan baik. Dan bisa juga akhirnya membentuk keluarga yang lengkap. Dan semuanya tersedia dengan baik. Dan dikatakan orang bahwa inilah orang-orang yang sukses. Namun saudara, semua kesuksesan itu tidak menjamin bahwa orang itu bisa lepas dari persoalan di dalam kehidupannya. Mungkin orang melihat bahwa wah orang itu sangat baik, orang itu begitu berwibawa, orang itu memiliki karisma yang begitu baik, begitu hebat, dan dia termasuk orang-orang yang pandai dan berhikmat. Tetapi dalam kenyataannya dia juga memiliki pergumulan yang demikian berat. Dan pada akhirnya kalau persoalan itu dipikir sendiri, dicari jalan keluar sendiri, berusaha dengan kemampuan akal pikiran dan pengetahuan, sampai akhirnya tidak bisa lagi dipikirkan, maka satu-satunya jalan adalah dia harus mencari pelindung yang bisa mengatasi segala persoalan. Hal inilah juga yang dialami oleh Daud. Daud yang telah dipilih Allah diurapi pada masa remajanya untuk menjadi Raja Israel, menggantikan Saul karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Maka Daud ini juga membangun karirnya dengan baik. Walaupun dia kemudian jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Dan dia siap menanggung resiko. Dan kehidupan rumah tangganya penuh dengan dinamika. Hingga dia membangun kerajaannya dengan baik. Menjadi Raja Israel yang hebat. Tetapi keluarganya terus dirongrong oleh ketidakadilan, ketidakbaikan, ketidakharmonisan. Bahkan Absalom sendiri anaknya berusaha untuk mendongkel dia dari jabatannya, dari tahtanya, dan mempermalukan dia. Sehingga pada masa pergumulan seperti itu, Daud hanya memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Walaupun dari hikmat Tuhan, dari kesuksesan dia orang hebat, tetapi Daud pada saat memiliki pergumulan dalam hidupnya, dia hanya berlari kepada Tuhan. Dan pada masa tuanya, dia tetap ingin agar Tuhan menjadi pelindungnya. Seperti dalam bacaan kita hari ini, Mazmur 71 ayat 1-4. Bagaimana Daud berdoa kepada Tuhan, agar pada masa tuanya, Tuhan tetap menjadi perlindungan yang aman baginya. Kita baca Mazmur 71 ayat 1-4. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadikanlah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Demikian bacaan firman Tuhan dari Mazmur 71 ayat 1-4. Dari doa Daud ini tercermin bahwa pada saat Daud berhadapan dengan Tuhan, dia benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kesuksesan Daud dalam meniti karir, dalam bertahta di atas kerajaan Israel, semuanya diakui sebagai karunia dari Tuhan. Semuanya adalah kekuatan dari Tuhan. Sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Daud saat dia menjadi raja,
persoalan dengan keluarga, dengan musuhnya, pada akhirnya dia terus bersandar kepada Tuhan. Dan di masa tuanya ini, Daud juga berkeluh kesah kepada Tuhan. Karena pada saat itu Absalom memberontak, anaknya memberontak dan mempermalukan dia. Dan Daud berusaha untuk dibunuh, disingkirkan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Daud kepada Tuhan, agar Tuhan menjadi tempat perlindungan dan agar Daud tidak menjadi malu, tidak mendapatkan malu karena bisa berlindung dari ancaman orang-orang fasik, berlindung kepada Tuhan, maka inilah yang menjadi kekuatan bagi kita juga. Agar hidup kita pada saat menghadapi permasalahan, pada saat kita menghadapi pencobaan yang begitu berat, jangan lari dari Tuhan. Jangan hanya mengandalkan pikiran dan pengetahuan kita, tetapi tundukkan diri, rendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan kita, dan minta Tuhan untuk menjadi pelindung kita. Dia menjadi batu yang mengamankan kita, batu pertahanan, dan dia menjadi kubu pertahanan yang begitu kuat, kita bisa berlindung di belakangnya, dan Tuhan terus menopang kita. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini dan tetap taat kepada Tuhan, tetap jadikan pelindung kita, dan jadikan setiap saat dalam hidup kita terus untuk memuliakan nama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan melalui Mazmur 71 ayat 1-4 ini kami diajar untuk terus tunduk kepada Tuhan, menyampaikan persoalan kami kepada Tuhan, dan mencari perlindungan hanya kepadamu saja. Karena Engkaulah kubu pertahanan dalam kehidupan kami. Terima kasih, ajar kami untuk terus setia kepadamu dan taat kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini, dan kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.